halo Bandung. Kembali lagi di channel aku, Amanda Channel. Oke, kali ini aku akan membahas mengenai agama dan pencarian eksistensial dialog dengan karakter film. Nah, hari ini aku ingin mengundang beberapa teman aku untuk berbagi sharing mereka mengenai apa sih sebenarnya eksistensial dan ketidaksempurnaan tubuh. Namun di channel aku ini aku akan mengangkat film yang berjudul 200 Pounds Beauty yang ditayangkan pada tahun 2023 yang diproduser oleh Manjot Punjabi. Oke, langsung aja nih kita kenalin dulu nih teman-teman aku. Boleh say hello dong teman-teman. Halo. Boleh sedikit perkenalan gitu identitas dirinya. Halo, aku Gian. Halo, aku Titi. Halo, aku Loren. Halo, aku Revi. Oke, gimana nih perasaan kalian pas tahu aku ngundang di channel YouTube aku? Senang banget. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita, aku mau nanya nih kesibukan kalian selama ini tuh ngapain aja? Tugas. Oke. Pada nugas sih, karena menumpuk kan tugas-tugas. Iya, betul. UTS sih kan. Oke, tapi masih mau ya meluangkan waktunya untuk datang ke channel aku. Mau Asik dong. Ya udah, aku mau nanya nih sama kalian. Sebelumnya kalian udah pernah nonton belum film yang berjudul 200 Pounds Beauty? Aku udah sih. Udah, yang diperankan si Faju kan? Iya, betul. Udah. Aku belum. Oke. Boleh ya, Mbak Yan? Ketika ada waktu luang boleh tonton filmnya itu. Wow. Oh, baik. Bisa dikasih ratingnya itu 9. Nah, aku mau nanya nih sama kalian, gimana sih perasaan kalian setelah nonton film tersebut? Dari aku sih kalian harus nonton di menit ke-21 sih, yang Pak Andre bilang ke Juwitanya, yang harusnya nangis itu harusnya tuh Juwita, dia berbakat, suaranya bagus, sayang aja badannya gemuk, mukanya nggak cantik kayak kamu. Kalau dia cantik dan badannya bagus, dia yang jadi penyanyi, bukan kamu. Kita semua ini di sini butuh Juwita. Ini bisnis, jangan dibawa personal. Nah, di bagian itu tuh gimana ya? Aku sangat kurang suka sama Andrenya. Soalnya dia kayak merendahkan Juwita, sedangkan di balik itu semua dia mempunyai suara yang bagus yang disukai banyak orang. Menurut aku sih yang itu. Kalau dari aku sih adegan yang terakhir waktu Juwita itu akhirnya sudah operasi plastik terus berubah jadi angel, terus perform untuk pertama kalinya sebagai angel. Nah, di adegan itu angel si Juwita sebagai angel ini mencoba mengingat dirinya waktu masih menjadi Juwita yang masih gemuk, yang masih tidak cantik itu. Nah, dia itu kayak mencoba kayak harus mencintai dirinya sendiri gitu sih, Manda. Oke, ini kan kita udah dengar nih perasaan Revi sama Loren setelah nonton film tersebut. Aku mau nanya lagi nih, kira-kira setelah kalian dengar perasaan mereka tadi, kira-kira ada nggak sih pengalaman pribadi kalian itu yang hampir sama persis dengan cerita film tersebut? Oke, dari aku kan aku belum pernah nonton film tersebut, tapi setelah mendengarkan spoiler dari Revi dan Loren, aku jadi ingat pengalamanku waktu SMP nih. Aku ada pengalaman yang hampir sama dengan film tersebut. Boleh diceritain nggak gimana sih pengalamannya itu biar kita tuh sharing gitu kan, tahu pengalamannya. Oke, waktu SMP itu aku punya pengalaman. Jadi aku punya teman cowok nih. Nah, kita berteman itu sangat dekat. Nah, teman cowokku ini tuh bilang ke aku gini tiba-tiba, kamu kok gendut banget gitu. Kayaknya kalau kamu kurus bisa kurus lagi. Terus kamu bisa menata dirimu. Aku mau kamu jadi pacarku. Terus aku mikir bahwa kecantikan itu bahwa kalau dicinta itu hanya dilihat dari kecantikan terlebih dahulu. Oke, jadi setelah Mbak Titi dengar tuh teman cowok Mbak Titi ngomong seperti itu, apa yang ada di
hati Mbak Titi gitu? Mungkin perasaanku sakit ya, karena seperti kecantikan itu sebagai tolak ukurnya. Jadi kayak kita mau dihargain itu atau kita mau dicintai itu harus berpenampilan cantik dulu, Cantik, harus ya. punya badan kurus dulu gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih Mbak Titi. Setelah Mbak Titi itu dengar nih teman cowok Mbak Titi ngomong seperti itu, kira-kira Mbak Titi itu termotivasi nggak untuk oh ya udahlah aku mending kurus aja gitu biar aku cantik, atau tetap di pendirian Mbak Titi aku seperti ini aja udah cantik gitu, atau gimana? Kalau aku sih nggak ada niat untuk berubah, karena tujuan awalnya dia kan dia menyuruhku bukan karena menghargaiku, tapi kayak seolah-olah mengejek tapi dengan cara halus gitu loh, kayak disuruh kurus biar dicintai, padahal kan sejatinya kecantikan itu tidak hanya dari penampilan tapi Yeah, bisa dari yeah. dalam diri. Jadi setelah digituin sama temen cowokku, aku tidak ada niatan untuk berubah untuk dia, tapi aku juga ada niat buat memperbaiki diriku, tapi bukan tentang fisik doang yang Yeah. dari gemuk ke kurus. Tidak, tapi bisa dari tindakan, karakter gitu. Ya betul ya kata Mbak Titi ya. Jadi kita ketika mendengar orang lain ngomong itu ke kita, ya kita nggak apa ya, secara spontan itu kita ya boleh mendengar perkataan mereka, tapi ya kembali lagi ke diri kita seperti Mbak Titi, bahwa kita itu ketika dipandang cantik itu ya nggak hanya dilihat dari fisik, tetapi cantik itu bisa dilihat dari perilaku, tindakan kita, dan yang lainnya. Kira-kira ada lagi nggak nih pengalaman dari teman-teman yang lain yang mungkin sama persis dengan film tersebut ataupun sama kasusnya dengan Mbak Titi? Kalau dari aku, kalau aku sendiri ada sih pengalaman yang relate dengan film tadi. Boleh diceritain nggak Mbak Gian gimana tuh sih gitu ceritanya, biar kita itu tahu pengalaman Mbak Gian tentang ya kecantikan ataupun apa itu. Kalau pengalaman aku itu hampir mirip sama punyanya pengalaman Mbak Titi. Oke. Cuma kalau dari aku itu tuh kata-katanya dari temanku sendiri, bukan teman dekat sih, cuma Iya. ya agak dekat. Jadi aku tuh pernah waktu itu lagi duduk-duduk santai sama temanku, tiba-tiba dia bahas body, bahas badan. Nah, tiba-tiba dia omongin badanku nih, dia tiba-tiba bilang, "Gian, kamu kalau kurus dikit kayaknya cantik deh." Dia bilang kayak gitu. Nah, habis itu aku langsung mikir, kayak jadi badan aku yang sekarang ini tuh membuat aku tuh nggak cantik ya, kayak gitu. Setelah Mbak Gian dengar nih teman Mbak Gian ngomongin Mbak Gian seperti itu, apa yang ada di pikiran atau benak Mbak Gian gitu? Iya, aku tadi cuma mikir itu aja sih. Jadi badan aku yang sekarang itu buat aku nggak kelihatan cantik ya. Tapi setelah aku dengar kata-kata dia yang itu tadi, aku langsung tanya ke teman-temanku yang lain kan, emang badanku gendut ya? Emang aku nggak cantik ya kalau kayak gini? Nah, aku ngedenger semangat dari teman-temanku yang lain bilang enggak kok, badanmu nggak kayak gini nggak jelek. Itu aku langsung ngerasa semangat lagi sih. Oke. Berarti Mbak Gian ini tetap percaya diri ya, meskipun Iya. udah diomongin dengan teman sendiri seperti itu. Berarti tetap percaya diri Iya, bahwa aku tuh tetap. cantik gitu. Oke, setelah Mbak Gian dengar nih teman Mbak Gian ngomong kayak gitu, apakah Mbak Gian itu menjauhi teman Mbak Gian atau gimana? Enggak kok, aku masih berteman sama dia sih. Jadi kata-kata dia yang tadi itu yang aku anggap itu agak menyakiti hati, itu tuh cuma aku anggap angin lalu aja sih. Angin lalu, oke. Ada nggak niatan Mbak Gian itu untuk lebih kurus lagi atau lebih langsing lagi supaya kelihatan cantik gitu? Kalau dari aku sih enggak ya, aku nggak ada mau ngerubah bentuk badan aku kayak gimana. Aku lebih ke lebih percaya diri dengan bentuk badan aku yang sekarang. Berarti tetap ke pendiriannya ya, bahwa Iya. body aku yang sekarang itu aku yang sesungguhnya gitu. Iya, betul. Aku cantik dengan caraku sendiri gitu Iya. ya. Oke. Sangat
apa ya, luar biasa ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman aku ini tentang ya lebih ke mengenai topik kecantikan ya. Oke, setelah mendengar pendapat dari Mbak Loren dan Mbak Revi dan juga mendengar pengalaman pribadi dari Mbak Jen dan Mbak Titi, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia ini seseorang itu sering memandang bahwa kecantikan itu menjadi sebuah privilege seseorang itu untuk dihargai. Pada dasarnya cantik itu adalah relatif. Jadi bagaimana kita sebagai perempuan itu memiliki cantiknya masing-masing. Bagaimana kita memandang diri kita itu cantik gitu. Nah, jadi podcast kita hari ini tuh mengajarkan kita bahwa gimana sih kita sebagai perempuan itu untuk lebih mencintai diri kita sendiri, self love sama diri kita sendiri, dan gimana kita menggunakan kecantikan kita itu untuk hal-hal yang lebih baik. Karena kita setiap perempuan itu memiliki kecantikannya masing-masing. Udah nggak kerasa nih, kita udah ada di penghujung podcast kita hari ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mau meluangkan waktu kalian untuk datang dan berbagi sharing dan pengalaman kalian mengenai eksistensial dan ketidaksempurnaan tubuh. Aku harap di lain kesempatan kalian bisa meluangkan waktu kalian dan bisa berbagi sharing lagi di channel YouTube aku. Terima kasih. Terima kasih Manda. Oke, sekian podcast aku hari ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mau meluangkan dan mendengarkan channel aku hari ini. Aku Amanda Peter Christy pamit undur diri. Bye.